Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah akuntansi keberlanjutan dan analisis laporan keuangan akan mempresentasikan matriks IE dan juga matriks BCG pada PT Aneka Tambang Tbk. Next slide. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Kiki Rohmatus Nursabila dengan NIM akhir 101. Yang kedua adalah Ayu Devianti dengan NIM akhir 104. Yang ketiga adalah Khonita Zaida dengan NIM akhir 114. Dan yang terakhir adalah Laili Farah Fadila dengan NIM akhir 187. Next slide. Matriks IE sendiri adalah sebuah matriks yang digunakan sebagai parameter kekuatan internal untuk perusahaan dalam mempengaruhi eksternal yang dihadapinya. Matriks ini memiliki karakteristik yaitu dua dimensi dengan total skor matriks IV yaitu yang adalah sumbu X dan matriks EV pada sumbu Y. Matriks ini juga memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat korporat dan juga untuk mengetahui posisi perusahaan ke dalam 9 sel. Next slide. Dalam matriks IE sendiri terdapat 9 divisi, yang artinya adalah di divisi yang masuk ke dalam sel 1, 3, dan 4 dapat disebut dengan tumbuh dan membangun dengan strategi intensif, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, atau pengembangan produk. Dengan integratif, yaitu integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal. Dan yang kedua adalah divisi yang masuk ke dalam sel 3, 5, dan 7. Divisi ini merupakan divisi yang paling baik dikelola dengan strategi mempertahankan dan pemeliharaan. Strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk merupakan dua strategi yang umum untuk jenis-jenis divisi pada sel ini. Yang terakhir adalah divisi yang masuk ke sel 6, 8, dan juga 9, yaitu divisi yang paling baik dikelola dengan strategi panen atau divestasi. Organisasi-organisasi yang sukses adalah yang berhasil mencapai portofolio bisnis di sekitar sel 1 dalam matriks IE. Next slide akan dijelaskan oleh Naili. Kepada Naili saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang IV metrik. IV metrik pada PT Antam ini memperoleh skor total sebesar 2,81 yang berada pada rentang 2,0 sampai 2,99. Hal ini menempatkan PT Antam pada kuadran 5 dengan kondisi hold and maintain dalam matriks IE ini. Nilai ini menunjukkan bahwa kondisi internal perusahaan Antam berada pada tingkat yang cukup kuat. Artinya, Antam memiliki kekuatan seperti dukungan pemerintah, cadangan sumber daya yang besar, namun masih menghadapi kelemahan dalam efisiensi operasional dan percepatan proyek hilirisasi. Next slide. Selanjutnya yaitu EV matriks pada PT Antam. PT Antam ini memperoleh EV matriks sebesar 3,12 yang berada pada rentang 3,0 sampai 4,0. Hal ini menempatkan pada kuadran 1 dengan kondisi grow and build dalam matriks IE. Nilai dalam EV metrik ini menunjukkan bahwa kondisi eksternal pada perusahaan Antam ini sangat mendukung. Perusahaan mampu memanfaatkan peluang eksternal dengan baik serta memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman industri. Peluang besar berasal dari kebijakan hilirisasi tambang, peningkatan permintaan global terhadap nikel dan logam mulia, serta dukungan pemerintah terhadap sektor pertambangan nasional. Baik, itu saja untuk EV dan EV Matrix. Bisa next slide. Baik, terima kasih Naili. Untuk yang matriks selanjutnya adalah matriks BCG yang akan dibacakan oleh Devi dan Kiki. Kepada yang bertugas saya persilahkan.
Baik, BCG Matrix adalah sebuah alat analisis strategis yang digunakan untuk menilai posisi bisnis atau produk dalam portofolio perusahaan berdasarkan pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatifnya. Matriks ini membantu perusahaan menentukan strategi yang tepat bagi setiap unit bisnis. Apakah perlu dikembangkan, dipertahankan, dipanen, atau dilepaskan? BCG Matrix membagi unit bisnis ke dalam 4 kategori utama. Yang pertama yaitu stars atau bintang, yaitu produk dengan pangsa pasar tinggi di pasar yang tumbuh cepat. Produk ini menjanjikan dan membutuhkan investasi besar untuk mempertahankan posisinya. Yang kedua yaitu cash cow, yaitu produk dengan pangsa pasar tinggi di pasar yang pertumbuhannya lambat. Produk ini menghasilkan arus kas besar dan stabil bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu question mark, yaitu produk dengan pangsa pasar rendah di pasar yang tumbuh cepat. Produk ini berpotensi berkembang menjadi star jika dikelola dengan baik, namun juga beresiko gagal. Yang terakhir yaitu dog, yaitu produk dengan pangsa pasar rendah di pasar yang pertumbuhannya lambat. Biasanya memberikan kontribusi kecil terhadap keuntungan dan sering dipertimbangkan untuk dihentikan. Secara keseluruhan, BCG Matrix membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya agar investasi dapat difokuskan pada produk yang paling menguntungkan dan berpotensi untuk tumbuh. Selanjutnya yaitu analisis BCG Matrix PT Antam. Berdasarkan data yang diambil dari Annual Report PT Antam tahun 2024, dilakukan analisis portofolio bisnis menggunakan matriks BCG ini untuk 4 divisi utama, yaitu emas, nikel, perak, serta bauksit, dan alumina. Analisis ini bertujuan untuk menilai posisi kompetitif masing-masing divisi berdasarkan relatif market share atau RMS dan industri growth rate yang mencerminkan kekuatan pasar serta dinamika pertumbuhan industrinya. Divisi emas menjadi penyumbang pendapatan terbesar bagi PT Antam dengan total penjualan mencapai 57,56 triliun atau sekitar 80,29% dari total pendapatan perusahaan. Walaupun relatif market share emas berada pada posisi 72,96%, yang berarti sedikit di bawah pesaing utama. Industri emas menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi, yaitu 120,37%. Sementara itu, divisi nikel mencatat penjualan sebesar 12,23 triliun dengan relatif market share sebesar 79,81%. Namun, industri nikel mengalami kontraksi cukup tajam dengan tingkat pertumbuhan minus 37,98% akibat fluktuasi harga global dan kelebihan pasokan di pasar dunia. Di sisi lain, divisi perak menunjukkan kondisi yang cukup stabil dengan penjualan sekitar 96,57 miliar dan relatif market share mencapai 119,59%. Artinya, Antam unggul dibandingkan kompetitor utamanya. Namun, tingkat pertumbuhan industri perak relatif rendah, bahkan mengalami penurunan sebesar minus 8,10%. Selanjutnya, divisi bauksit dan alumina mencatat penjualan sebesar 1,8 triliun dengan relatif market share sebesar 75,31%, serta tingkat pertumbuhan industri sebesar 6,51%. Walaupun kontribusinya terhadap total pendapatan perusahaan hanya sekitar 2,51%, prospek jangka panjang dari sektor ini cukup menjanjikan, terutama dengan adanya proyek pengolahan dan pemurnian alumina yang di tengah dikembangkan di Mempawah, Kalimantan Barat. Secara keseluruhan, hasil analisis matriks BCG ini menunjukkan bahwa portofolio bisnis PT Antam masih sangat bergantung pada sektor emas yang menjadi motor utama pendapatan perusahaan. Sementara divisi lain seperti nikel, perak, dan bauksit dan alumina memerlukan strategi pengembangan lebih selektif dan berorientasi pada efisiensi serta nilai tambah. Kemudian pada tabel yang di bawah ini menggambarkan penjualan tahunan para kompetitor utama PT Antam berdasarkan masing-masing jenis produk tambang.
yang diambil dari annual report perusahaan terkait. Untuk produk emas, kompetitor utama adalah PT Freeport Indonesia atau PT-FI dengan nilai penjualan sebesar 70,28 triliun pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 78,89 triliun pada tahun 2024. Kenaikan sebesar 12,25% ini menunjukkan bahwa pasar emas masih tumbuh positif dan stabil. Data ini digunakan sebagai pembanding utama dalam menghitung relatif market share PT Antam di segmen emas, mengingat PT FI merupakan salah satu produsen emas terbesar di Indonesia. Pada produk nikel, kompetitor yang digunakan adalah PT Vale Indonesia atau PINCO dengan penjualan sebesar 18,99 triliun pada tahun 2023 dan menurun menjadi 15,32 triliun pada tahun 2024. Penurunan sekitar 19,3% tersebut mengindikasikan adanya tekanan harga global nikel atau penurunan volume produksi. Informasi ini menjadi acuan untuk membandingkan kekuatan pasar PT Antam dalam sektor nikel yang juga merupakan salah satu kontributor utama pendapatan perusahaan. Sementara itu, untuk produk perak digunakan dari data PT Arci Indonesia Tbk dengan penjualan sekitar 100,12 miliar pada tahun 2023 dan turun menjadi 80,75 miliar pada tahun 2024 atau menurun sekitar 19,3%. Penurunan tersebut mencerminkan kondisi pasar perak yang relatif fluktuatif, di mana permintaan tidak sebesar komoditas utama lainnya. Data ini berfungsi untuk menilai posisi PT Antam pada segmen perak yang lebih kecil namun tetap memiliki nilai strategis dalam diversifikasi produk tambang. Kemudian pada produk bauksit dan alumina, kompetitor utama adalah PT Cita Mineral Investindo yang mencatatkan penjualan sebesar 1,75 triliun pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 2,39 triliun pada tahun 2024 atau naik sekitar 36,5%. Pertumbuhan ini menunjukkan pasar bauksit dan alumina yang sedang berkembang pesat seiring meningkatnya ekspor dan aktivitas hilirisasi di Indonesia. Data kompetitor ini menjadi dasar untuk menghitung relatif market share PT Antam pada setiap komoditas yang kemudian akan digunakan untuk menentukan posisi produk Antam dalam matriks BCG. Next. Baik, yang selanjutnya adalah Boston Consulting Group Matrix. Nah, pada metrik ini terdapat 4 kuadran. Yang pertama adalah stars, kemudian question mark, yang ketiga adalah dot, dan yang terakhir adalah co. Untuk produk emas pada PT Antam berada pada posisi question mark, ditandai dengan industri growth rate yang sangat tinggi, yaitu 120,37%. Namun, dengan relatif market share yang masih di bawah 1, yaitu 0,73. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar emas sedang berkembang pesat dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Namun, Antam belum menjadi pemimpin pasar karena masih tertinggal dari kompetitor dalam hal pangsa pasar. Dengan kontribusi yang sangat besar terhadap total penjualan, bisnis emas menjadi tulang punggung perusahaan yang berpotensi ditingkatkan lebih jauh. Kemudian, produk nikel berada pada posisi dog dengan relatif market share sebesar 0,80 dan industri growth rate sebesar minus 37,98%, yang menggambarkan pasar sedang menurun tajam dan Antam bukan pemimpin di sektor ini. Walaupun kontribusi nikel terhadap penjualan perusahaan masih cukup besar, yaitu sebesar 17,06%, prospek pertumbuhan sektor nikel saat ini tampak kurang menjanjikan karena adanya penurunan permintaan dan tekanan harga global. Kondisi ini menandakan bahwa strategi investasi besar tidak disarankan kecuali jika terdapat peluang pasar baru seperti pengolahan nikel untuk industri baterai kendaraan listrik. Untuk yang selanjutnya, produk perak menempati posisi co dengan relatif market share sebesar 1,19 yang artinya Antam memimpin pasar dan industri growth rate sebesar negatif 8,10%, yang menandakan bahwa pasar sudah jenuh
atau mengalami penurunan. Meskipun kontribusi Pera ini terhadap total penjualan relatif kecil, posisi dominan di pasar memberi peluang bagi Antam untuk menghasilkan arus kas stabil tanpa perlu melakukan investasi besar. Kemudian yang terakhir, produk bauksit dan alumina juga termasuk dalam kuadran DOC dengan relatif market share sebesar 0,75 dan industri growth rate sebesar 6,51%. Pertumbuhan pasar yang rendah serta pangsa relatif yang kecil menunjukkan bahwa unit bisnis ini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dengan kontribusi penjualan hanya 2,51%, bauksit dan alumina masih berada pada tahap operasional yang terbatas dan belum efisien secara skala ekonomi. Next. Next. Nah, untuk dari kuadran tersebut, dari matrik tersebut dapat disusun strategi. Yang pertama, strategi untuk emas. Jadi, emas memiliki pertumbuhan industri yang sangat tinggi, namun relatif market share masih di bawah kompetitor. Oleh karena itu, strategi yang sesuai adalah kombinasi antara strategi intensif untuk yang bertujuan untuk memperbesar pasar dan penjualan, dan integrasi yaitu untuk memperkuat rantai pasok. Nah, jenis strategi yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, market penetration atau intensif strategi. Dengan meningkatkan pangsa pasar dengan memperluas jaringan distribusi, promosi agresif, dan memperkuat brand emas Antam di pasar domestik maupun global. Yang kedua, market development atau intensif strategi. Dengan memasukkan pasar baru seperti ekspor ke negara-negara dengan permintaan emas yang tinggi atau memperluas segmen pelanggan melalui platform digital investasi emas. Kemudian yang ketiga, produk development yang termasuk intensif strategi dengan cara meluncurkan produk baru seperti emas digital, perhiasan, ataupun produk investasi berbasis emas untuk menarik konsumen retail dan investor. Yang keempat, backward dan forward integration yang termasuk dalam integration strategi, yaitu dilakukan dengan membangun integrasi ke belakang dengan mengamankan pasokan bahan baku tambang, serta integrasi ke depan melalui penguatan rantai distribusi dan retail, misalnya butik emas dan kemitraan e-commerce. Yang kedua, untuk produk perak, jadi perak ini memiliki pertumbuhan industri yang menurun, namun relatif market share berada pada di atas kompetitor. Hal ini menunjukkan bahwa pasar perak sudah jenuh, tetapi PT Antam memiliki posisi kuat sebagai pemimpin pasar. Fokus utamanya adalah untuk mempertahankan profitabilitas dan menghasilkan kas bagi perusahaan. Untuk jenis strategi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, stability strategi dengan menjaga posisi pasar saat ini tanpa melakukan ekspansi pasar. Yang kedua, harvest strategi yang termasuk defensif strategi yang dilakukan dengan memaksimalkan laba jangka pendek dengan menekan investasi baru dan memanfaatkan keunggulan pasar yang sudah stabil. Yang ketiga, cost leadership maintenance dengan menjaga biaya produksi agar tetap rendah untuk mempertahankan margin dan menghadapi fluktuasi harga komoditas. Yang keempat, selective investment strategi yaitu investasi hanya pada aktivitas yang meningkatkan efisiensi atau memperpanjang umur aset produktif. Yang ketiga, produk nikel. Jadi produk nikel ini memiliki relatif market share yang rendah dan pertumbuhan industri yang negatif. Situasi ini menunjukkan posisi lemah dalam pasar yang menurun. Strategi yang sesuai adalah strategi bertahan dan pemusatan fokus pada segmen potensial. Jenis strategi yang dapat diterapkan yaitu retrenchment dengan mengurangi biaya operasional, menutup unit yang tidak efisien, dan memfokuskan sumber daya pada aktivitas yang paling menguntungkan. Kemudian yang kedua, divestment strategi dengan menjual atau melepas aset yang tidak produktif untuk memperkuat keuangan perusahaan dan mengurangi beban modal. Kemudian yang ketiga, fokus differentiation
dengan memfokuskan produksi pada nikel bernilai tinggi untuk bahan baku material kendaraan listrik. Segmen pasar, kemudian juga segmen pasar yang masih memiliki potensi yang jangka panjang. Kemudian yang keempat, strategi alliance. Dengan menjalin kemitraan dengan industri hilir seperti produsen baterai atau pabrik pengolahan nikel untuk menciptakan nilai tambah. Yang keempat, produk bauksit dan alumina. Jadi, bauksit dan alumina ini memiliki pertumbuhan industri rendah dan pangsa pasar yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan posisi lemah dalam pasar yang kurang berkembang. Strategi yang dapat diterapkan yaitu bersifat bertahan dan integrasi. Jenis strategi yang dapat diterapkan yaitu yang pertama limited investment dengan mempertahankan kegiatan produksi dasar tanpa ekspansi besar, yaitu yang berfokus pada efisiensi dan pengendalian biaya. Yang kedua, integration strategi dengan mengintegrasikan nikel ini dengan lini bisnis, dengan mengintegrasikan produk bauksit dan alumina ini dengan lini bisnis lain yang menggunakan alumina sebagai bahan baku, misalnya pabrik peleburan aluminium atau logam dasar. Kemudian yang ketiga, joint venture atau partnership, yaitu dengan menggandeng mitra strategis untuk berbagi investasi, teknologi, dan pasar guna mengurangi risiko serta memperluas akses pasar. Yang keempat, liquidation strategi, yaitu jika unit terus merugi dan tidak mendukung rantai nilai utama, pertimbangkan untuk menutup atau menjual aset yang eh, tidak berguna untuk efisiensi portofolio perusahaan. Baik, itu saja dari BCG Matrix. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah mempresentasikan materi ini. Izinkan saya untuk menutup presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.